Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AJS Channel ya teman-teman ya. Untuk rutinitas hari ini untuk pemotongan bagian bawah ya, sama memenuhi itu bagian pintu ya teman-teman ya, untuk aktivitas hari ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe ya, dan mendukung channel ini untuk aktivitas saya sehari-hari ya, untuk pembuatan sangkar ya teman-teman ya. Itu saya sedang memotong untuk sisa-sisa bagian bawah ya teman-teman ya, untuk sangkar mini untuk perkutut ya teman-teman ya. Dikarenakan untuk pembuatannya itu banyak ya teman-teman, jadi untuk prosesnya bertahap ya teman-teman ya. Jadi untuk keseharian saya cuma membuat sangkar ya teman-teman ya. Itu untuk model yang mini ya teman-teman. Untuk pembuatannya, cara-caranya ada di video yang sebelumnya, teman-teman bisa dilihat di channel ini ya teman-teman. Untuk cara-caranya dari proses awal penggulungan rotan dan pembuatan jeruji ya teman-teman, penyambungan rotan juga ada teman-teman. Untuk cara mengemalnya juga ada ya teman-teman ya, udah komplit ya. Untuk teman-teman yang mau belajar membuat sangkar perkutut ya teman-teman, atau untuk usaha juga bisa teman-teman ya. Ini untuk saya untuk usaha ya teman-teman, jadi pembuatannya juga banyak ya teman-teman ya. Dan untuk memenuhi itu bagian yang kosong ya teman-teman ya, bagian pintu atas ya teman-teman, atas pintu sama bawahnya ya teman-teman, menggunakan sisa-sisa jeruji ya teman-teman, yang masih bisa dipakai ya teman-teman ya, karena itu untuk sisanya juga banyak ya teman-teman. Apalagi untuk bagian bawah ya, kalau misalnya ada yang masih panjang juga masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Tuh, caranya seperti itu, dimasukkan dulu ya, sama ya sama untuk cara perakitannya dengan yang awal ya teman-teman, cuman untuk 2 ring ya teman-teman ya. Kita tarik dulu ke bawah, lalu kita masukkan ya teman. Jangan lupa untuk sisakan untuk 1 lubang ya teman-teman, untuk bagian pintu nantinya ya teman-teman ya, supaya untuk pintunya tidak usah buka lagi untuk asnya ya teman-teman ya. Nanti pas waktu akhir pemasangan pintu sekalian pasang 1 jeruji itu ya teman-teman ya, fungsinya untuk engsel yang bagian pintu ya teman-teman. Sisakan 1 lubang ya teman-teman ya. Lalu kita potong ya teman-teman, untuk bagian tengah bagian pintu ya teman-teman ya tentunya. Untuk bagian bawah kita pasang lagi ya teman-teman. Untuk sisa-sisa potongannya itu banyak ya teman-teman ya, menggunakan sisa-sisa potongan jerujinya. Untuk kalkulasinya waktu sendiri itu saya dari nol ya teman-teman ya, untuk pembuatan sekitar 60 sangkar ya teman-teman, itu menghabiskan waktu sekitar 1 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Untuk pembuatan 60 sangkar ya teman-teman ya, itu saya kerjakan sendiri ya teman-teman ya, dari nol. Jangan lupa dikasih lem teman-teman ya, supaya tidak turun nantinya jerujinya ya teman-teman, karena pendek ya itu teman-teman ya, bagian bawah pintu sama atas pintu. Setelah itu tunggu kering sebentar ya teman-teman, lalu kita potong ya teman-teman ya. Tunggu dulu sebentar, lalu kita potong. Nah setelah itu sudah selesai ya teman-teman ya, setelah kita potong bagian bawah ya. Jangan terburu-buru langsung dipotong ya, karena lem Korea atau lem gitu kalau di rotan daya rekatnya kurang maksimal ya teman-teman ya. Itu saya membuat 3 model ya teman-teman, itu yang model biasa ya, seperti kayak congkok ya teman-teman ya, tapi model seperti itu ya teman-teman ya, sama model balon sama jambu mini ya teman-teman ya. 3 model, caranya sama ya teman-teman. Itu paling mudah seperti itu ya teman-teman. Untuk ringnya ukurannya sama ya teman-teman ya, paling mudah ya teman-teman ya. Untuk ukuran ringnya sama, tinggal kita rakit saja untuk
paling yang pembedaan itu yang bagian atas ya teman-teman, bagian atas itu ring kecil itu ya teman-teman ya. Untuk ukuran itu 1,50 ya teman-teman ya. Tidak jarak untuk jarak jerujinya ya teman-teman ya. Kalau untuk terlalu lebar juga jelek ya teman-teman, kalau ukuran 1,5 cm juga jelek ya teman-teman, itu jadi 1,1 atau 1,2 ya teman-teman ya. Sama seperti proses sebelumnya teman-teman, tarik dulu ke bawah lalu dimasukkan ke atas ya teman-teman ya, pelan-pelan saja ya teman-teman ya, karena itu di atas menggunakan satu ring kecil ya teman-teman ya. Kalau dipotong di atas tidak bisa ya, nanti patah ya teman-teman untuk jerujinya. Jadi untuk caranya seperti itu, bisa dilihat ya, pelan-pelan saja ya teman-teman kalau untuk belajar ya, tidak usah terburu-buru, yang penting hasilnya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukungannya teman-teman, untuk subscribe ya teman-teman, yang tentunya gratis juga ya teman-teman untuk subscribe-nya ya teman-teman ya. Kita potong ya teman-teman untuk bagian tengah, bagian pintu ya teman-teman. Kita gunakan nanti yang bawah untuk sisa-sisanya. Untuk proses selanjutnya itu untuk bagian dalam, nanti bagian bawah ya teman-teman ya, bagian ruji bagian bawah itu bagian kotoran, nanti kita double rotan ya teman-teman ya. Untuk rotan bagian dalam nanti besok untuk proses selanjutnya untuk bagian bawah ya teman-teman. Untuk kita double rotan, nanti baru kita lubahin untuk pembuatan jerujinya bagian bawah ya teman-teman ya. Untuk proses selanjutnya itu tinggal pembuatan untuk pemasangan untuk jeruji bagian bawah sama membuat tembok saja ya teman-teman, sudah selesai ya teman-teman, sudah bisa dijadikan cuan ya teman-teman ya. Untuk pembuatan sangkar sendiri dibutuhkan untuk kesabaran dan ketelatenan ya teman-teman, untuk pekerjaannya sih ringan ya teman-teman ya. Butuhkan untuk kesabaran dan ketelatenan teman-teman. Dikasih lem jangan lupa ya teman-teman untuk bagian pintu, karena jerujinya pendek, kalau tidak dikasih lem nanti turun ya teman-teman ya, bisa lepas nanti. Untuk hasilnya seperti itu teman-teman ya. Untuk proses selanjutnya itu untuk pembuatan bagian bawah ya teman-teman, untuk pemasangan jeruji sama pintu ya teman-teman, sama tembok ya teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, dikarenakan itu masih banyak ya, nanti malam saya akan lembur ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton, jangan lupa subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.